Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Saya Dewa, kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia. Baik, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan terima kasih untuk Anda yang sudah download. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga sepertinya harus follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan Anda juga bisa, dan sepertinya harus ya, kalau belum follow ya, Anda harus follow IG-nya Ibu Eli Susanti di elisusanti.a.coach ya. Saya promosikan juga ini, Bu. Terima kasih, Jadi, Pak. untuk Anda yang malam hari ini join, ada 43 orang. Kalau belum follow Instagram Indonesia Belajar di Instagramnya Bu Eli, ada yang kurang pasti ya. Saya ulangi lagi, elisusanti.as.a.coach ya. Baik, sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini sudah tahu pasti bahwa kita akan ketemu dengan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti, seorang life coach yang sudah hadir di tengah kita. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Bu Eli, bagaimana kabarnya malam hari ini? Selamat malam, Pak. Malam ini luar biasa. Seperti Luar biasanya, biasa. kan? Setiap Rabu malam pasti luar biasa ya. Dan malam yang ditunggu-tunggu ini sudah tadi langsung pada banyak masuk ya. Kita ini masih juga banyak yang masuk nih. Saya lihat di waiting terus masuk nih. Oke, kita sambil nunggu. Malam hari ini kita akan bahas serial Move On ya. Move On ini adalah bukunya Bu Eli yang Anda bisa dapatkan di mobile aplikasinya Indonesia Belajar. Anda juga bisa hubungin Mbak Eda juga. Itu bukunya. Sayang sekali buku saya tertinggal di Jakarta, Bu. Tidak saya bawa. Dan malam hari ini, penghakiman tak berujung kebahagiaan. Ini saya waktu baca ini agak merinding juga nih. Mudah-mudahan nggak merinding ya malam hari ini. Ada kata penghakiman ini. Oke, Bu Eli, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar, seperti biasa Anda bisa tanya atau sharing apapun di Zoom group chat atau langsung buka kamera dan buka mic. Baik, Bu Eli, apa ini? Bagaimana nih serial Move On dengan penghakiman tak berujung kebahagiaan? Iya, terima kasih Pak Dewa. Selamat datang sekali lagi kepada teman-teman semua yang di sini. Mungkin saya nggak bisa sapa satu-satu, tapi senang bisa melihat suster lagi malam ini. Ya, jadi tadi Pak Dewa bilang move on, judulnya mengerikan penghakiman gitu ya Pak ya. Sebenarnya tidak semengerikan judulnya. Topik ini sebenarnya sangat berhubungan dengan materi-materi rabu-rabu sebelumnya yang kita sudah bicarakan. Saya mengambil topik ini karena ini bab pertama dari buku Move On. Untuk teman-teman yang ada di sini, misalnya mau mengajukan, Bu, saya ingin dibahas bab yang keberapa, boleh dengan senang hati. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena ini adalah kisah-kisah nyata. Bagaimana saya membantu para klien. Yang ingin saya tekankan adalah setiap bab itu bukan cuma satu kasus. Dan semua kasus yang ada di dalam buku ini saya sudah minta izin kepada klien yang bersangkutan dan sudah dibaca juga hasil editingnya bahwa ini akan diterbitkan sebagai buku. Dan banyak juga kasus di sini yang satu kasus, contohnya bab 1 itu gabungan dari, bukan gabungan, lebih padanya saya modifikasi dari 4 kasus yang mirip. Yang intinya adalah relasi seorang anak perempuan dengan ayahnya. Jadi itu ada gabungan dari 4 kasus. Bagi saya yang penting adalah poinnya tersampaikan. Jadi memang di buku ini semuanya kisah nyata dengan modifikasi demi kepentingan pembaca dan kepentingan kerahasiaan klien. Jadi kasusnya tidak benar-benar persis seperti yang dialami bersama saya. Ya, itu saya ingin sampaikan juga. Beberapa teman juga udah banyak yang beli buku Move On ya. Nah, untuk yang sudah baca mungkin sudah tahu ceritanya. Tapi yang belum baca, saya akan ceritakan sedikit sekilas. Nah, saya akan sangat senang sekali karena ini pembahasannya adalah buku dan serial Move On. Kalau teman-teman di sini, Bapak Ibu mau bertanya dari kasusnya pribadi, dari apa yang dialami di kehidupan sehari-hari. Saya rasa masih punya banyak waktu untuk itu ya. Nah, jadi di buku yang pertama ini, judulnya Penghakiman yang Tak Berujung Kebahagiaan. Ceritanya adalah ada seorang gadis muda
yang umurnya sekitar 20 something, belum 30, di mana mau mendekati ke pernikahan, jadi sudah punya pacar, mau tunangan, dan segala macamnya. Tiba-tiba dia baru tahu beberapa bulan lah ya, kalau ayahnya itu punya Will, wanita idaman lain gitu. Yang selama ini bagi dia, ayahnya itu adalah figur yang sangat dia kagumi, termasuk yang dia banggakan. Dia shock, dan dia tidak tahu harus bersikap bagaimana, berkecamuk, bingung bagaimana mau bersikap. Maksudnya gini, biasanya kan kalau sama papanya itu karena dia mengagumi, dia akan mendengarkan. Ayahnya ngomong apa, didengarkan. Kali ini ada sebuah kegalauan, ini udah nggak ada perasaan, sudah tidak layak untuk didengarkan, sudah tidak layak dijadikan contoh. Intinya image ayah bagi dia itu tiba-tiba goyang. Dan dia tidak tahu lagi ayah yang dia banggakan itu kemana. Itu yang terjadi di saya. Sedangkan dia tidak tahu gitu, mau deket ayahnya juga tidak enak, mau jauh juga dia tidak punya alasan. Ayahnya tidak tahu bahwa dirinya tahu kalau ayahnya punya will. Nah, jadi kegalauannya adalah apakah dia harus ngomong kepada ayahnya, atau dia harus diam, atau bagaimana dia bersikap. Nah, itu sedikit background tentang ceritanya, sedikit latar belakang tentang klien saya. Kemudian kurang lebih di sesi kedua ya, kita baru, itu cuma 2 sesi sih. Nah itu, anak ini, kalau di buku ini, saya membantu anak ini untuk memahami nilai-nilai apa yang dia suka dari ayahnya, yang dia kagumi selama ini dalam hubungan atau relasi ayah dan anak. Bahwa ayahnya mencintai dia, bahwa ayahnya memanjakan dia, bahwa ayahnya itu memenuhi kapanpun dia butuh ayahnya ada, dan segala macamnya. Ternyata ternyata yang mengganggu itu adalah integritas kejujurannya. Bagi dia, ayahnya mulai tidak jujur kepada dia. Kan biasanya ayahnya teladan. Nah, teladan itu saya pecah lagi nih. Di buku ini saya tidak bahas detail ya. Teladannya saya pecah lagi. Yang dia banggakan apa? Satu nilai yang mengganggu buat dia adalah kejujuran. Tetapi di situ ternyata tidak ada nilai kesetiaan. Itu tidak masuk untuk anak ini ya. Ternyata untuk anak tidak masuk. Jadi ketika saya bantu melihat lagi apa yang dia banggakan dari ayahnya, apa yang dia suka dari ayahnya, dan apa yang mengganggu dia adalah faktor kejujuran. Pertanyaan berikutnya adalah dia harus bagaimana? Apakah dia harus konfrontasi kepada ayahnya atau harus bagaimana? Yang saya tanyakan, ada gunanya nggak kalau konfrontasi? Manfaatnya apa? Apakah dengan konfrontasi itu akan membuat ayahnya kembali jadi kebanggaannya, atau ayahnya akan mau jujur? Karena ada 2 risiko. Satu, ayahnya akan ngomong apa adanya, satu, ayahnya akan tidak mengakui. Ya, kalau tidak mau mengakui pun kita akan konfrontasi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin di luar kontrol kita. Kita tidak bisa memaksa. Katakanlah kita mau kasih bukti aja, kalau orang nggak mau ngaku, ya nggak mau ngaku aja. Walaupun memang sudah ada buktinya. Akan ada begitu, akan ada banyak alasan untuk mengatakan tidak. Nah, anak ini tidak siap dengan kalau papanya tidak jujur. Nah, jadi kalau saya bilang di sesi itu akhirnya kita merencanakan apa yang dia bisa bantu untuk papanya. Kenapa judulnya adalah penghakiman yang tidak berujung kebahagiaan? Kalau kita terus berkutat di menghakimi, oh ternyata ayah saya selingkuh, oh ayah saya bukan ayah yang bisa dibanggakan, terus saja seperti itu, kita pasti akan menderita sendiri. Karena kita tidak melakukan apa-apa. Seakan-akan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ketika yang diajukan anaknya ini adalah anaknya merasa keberatan adalah nilai kejujuran dari ayahnya, saya bertanya, bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan nilai kejujuran ini dari ayahmu? Apa yang bisa kamu lakukan? Satu, bertanya, Bu. Oke. Kalau bertanya ada 2 kemungkinan. Ayah akan menjawab seperti yang kamu curigai, atau seperti yang kamu ingin dengar, atau ayah akan menjawab tidak seperti yang kamu harapkan. Misalnya berkata tidak, enggak kok, itu enggak ada buktinya gitu. Berarti kamu harus cari bukti lagi atau bagaimana? Singkat cerita, anaknya memutuskan tidak mau bertanya. Tetapi anaknya tidak mau papanya, ayahnya itu punya wanita lain.
faktornya udah banyak, udah urusan kasihan sama ibunya dan segala macam. Jadi saya bertanya apa yang bisa dia bantu untuk membantu ayahnya berubah. Apakah dengan bertanya kepada ayahnya, memaksa ayahnya mengaku, itu akan membantu ayahnya berubah? Akan membantu ayahnya kembali seperti yang dia harapkan? Jawabannya sudah pasti tidak. Jadi apa yang bisa dibantu? Kamu bisa bantu apa? Ya, dia bilang bahwa saya tahu ayah itu paling sayang sama saya, paling cinta saya, anak yang paling dicinta itu yang saya tahu. Jadi mungkin kalau saya maksud dia adalah kalau dia mendekatkan diri kepada ayahnya, menjadi teman bicara ayahnya, ada untuk ayahnya, karena dia sudah mulai dewasa kan, mungkin ayahnya akan kembali kepada keluarga. Belakangan kan dia sudah sibuk dengan punya pacar, dengan punya tunangan, sudah lebih banyak waktunya untuk mengurus masa depannya sendiri. Jadi itu yang dia pikirkan. Mungkin saya bisa melakukan ini, Bu. Oke, kita coba. Dan akhirnya kita mengatur strategi. Itu tahun 2014, ingat saya. Karena buku saya ini ditulisnya terbitnya 2015 ya. Jadi harusnya klien saya sekitar 2013, 2014. Kalau mau tahu ceritanya sekarang, ayahnya udah kembali ke keluarganya. Ya, itu terjadi setelah 2 atau 3 tahun setelah sesi coaching. Tapi sekarang ayahnya sudah kembali ke keluarganya. Sampai sekarang ibunya tidak tahu, atau anaknya tidak tahu apakah ibunya tahu atau tidak, tetapi yang dia tahu ayahnya sudah tidak lagi berhubungan dengan wanita itu dan sudah seutuhnya kembali ke keluarganya. Nah, itu yang saya akhiri di sesi bab ini. Jadi kenapa judulnya adalah penghakiman tidak berujung kebahagiaan? Ketika kita melihat orang lain salah, dan kita ingin orang lain itu menjadi benar, biasanya pada umumnya kita punya kecenderungan, kamu salah loh, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh bohong, kamu nggak boleh gini. Kita semua memberikan rentetan daftar list yang tidak baik dari orang itu dengan harapan agar orang itu menjadi lebih baik. Betul? Niatnya adalah baik. Dikasih list. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, setelah dikasih list, kita tinggal. Kerjain sendiri. Itu saya memberikan analogi seperti ini. Sama seperti orang yang lagi luka dan kita bilang, mungkin orangnya pertama bahkan tidak sadar kalau dia luka. Pernah kan kita misalnya kegores sesuatu, kita tidak sadar, waktu mandi perih baru kita sadar. Ternyata ada luka walaupun sedikit, yang sebelumnya nggak sadar. Nah, itu seperti kita, orang yang luka awalnya tidak sadar dan kita bilang, kamu luka loh. Kamu jelek di sini, kamu jelek di sini, kamu jelek di sini, terus kita tinggal. Itu bagi saya analoginya adalah kita menunjukkan lukanya, menunjukkan kejelekannya, menunjukkan kelemahannya, menunjukkan boroknya orang ini, kemudian kita tinggal. Bahkan kita tidak melakukan apa-apa. Bagi saya, itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata yang lain, sebenarnya kita jahat banget. Kita nunjuk-nunjuk salah, atau kita nggak ngapain. Sebenarnya apa gunanya? Prinsipnya begini, saya percaya semua orang tuh kepengennya baik. Contohnya semua orang kepengen sehat. Atau semua orang kepengen langsing. Ini banyak perempuan di sini ya, kepengen langsing. Saya kan bisa ngomong, kalau mau langsing itu ya jangan makan gorengan, jangan olahraga, bla 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 bla. Saya bisa kasih list tuh semua. Kamu sih suka ngemil, kamu sih suka makan malam, kamu sih suka makan mie instan. Saya hanya menunjukkan semua kesalahannya dia, kemudian saya tidak melakukan usaha apapun untuk membantu dia. Saya bisa bilang gini, nggak usah kita omongin, orangnya sudah tahu. Karena pada dasarnya, semua orang pasti kepengen jadi orang baik. Contohnya di kasus yang tadi, tidak ada seorang pun yang dengan sengaja, dengan sadar, ketika dia sudah terikat di dalam sebuah pernikahan, dia mau selingkuh. Dan dia sudah tahu loh bahwa selingkuh itu tidak baik. Gitu. Apakah dia punya kemampuan untuk tidak melakukannya, itu hal yang berbeda. Dan kita ngomong, kamu kok bisa sih selingkuh begini-begini? Nggak ada gunanya kita menghakimi. Orangnya sudah tahu bahwa itu tidak baik. Atau mungkin orangnya juga sudah punya rasa bersalah, hanya dia tidak bisa menghandle keinginannya. Dia tidak bisa mengatasi ketakutannya, kebutuhannya, atau apapun ya. Karena ketika orang melakukan sesuatu, itu pasti ada alasan di balik itu. Apakah itu kebutuhan, apakah itu sebuah reaksi dari ketakutan, apakah itu sebuah reaksi dari rasa tidak aman, apakah itu sebuah reaksi karena kebiasaan. Ada orang yang punya kebiasaan di hidupnya selalu punya drama. Ini saya barusan punya klien yang hidupnya dari kecil itu penuh dengan drama.
Jadi ketika tidak ada drama, dia harus buat drama. Ini ya serius, barusan punya klien itu. Dan itu dia tidak sadar melakukannya. Jadi ketika kita memberitahu dia, kamu kenapa sih begini? Kenapa sih begini? Jujur kenapa? Banyak orang yang kepengen jujur apa adanya. Tetapi ketika dia punya pengalaman, setiap kali dia jujur, dia dalam masalah. Tanpa disadari dia punya kebiasaan sebaiknya saya tidak jujur. Jadi pada dasarnya saya akan mengatakan dengan pengalaman saya berhadapan dengan para klien, banyak sekali klien yang datang di hadapan saya itu dengan begini. Mereka itu bukan tidak mau jadi orang baik. Nyatanya mereka datang coaching gitu kan. Mereka itu bukan tidak mau jadi orang benar. Mereka itu bukan tidak mau sembuh. Tapi selama ini semua orang-orang di lingkungannya hanya menyuruh dan memberitahu sakitnya dia apa, tapi bahkan tidak membantu. Nah, itu yang sering terjadi ketika klien itu datang kepada saya. Kenapa saya suka dengan coaching? Karena coaching itu adalah pendampingan. Jadi saya mendampingi mereka step by step untuk melalui apapun yang perlu mereka lalui. Sampai mereka bisa berdiri lagi, sampai mereka bisa melakukan apapun yang ingin mereka lakukan sesuai tujuan coachingnya ya. Itu. Jadi ya, analogi saya begitu. Kenapa kita tidak ada gunanya melakukan penghakiman? Karena tidak berujung kebahagiaan. Tidak kebahagiaan itu kepada dua-duanya. Kepada kita dan kepada orang yang kita tuding. Kita cuma bisa menuding, tapi kita tidak memberikan bantuan. Tidak ada gunanya. Kalau saya boleh sarankan, kalau kita tahu nih kepengen nuding, tapi kita tahu kita tidak bisa memberikan bantuan, mending diam. Anda sudah berbuat baik. Saya, kalau ada yang ingat ini kata-katanya siapa, tolong diingatkan dari tadi. Saya mencoba, saya ini dengar di mana ya, mencoba mengingat. Kalau tidak bisa membantu, kepada orang tua, kalau tidak bisa membalas budi, paling tidak jangan buat repot. Kalau kita tidak bisa membalas budinya orang tua, paling tidak jangan buat repot. Nah, itu kan bagi saya itu dalam banget tuh. Setiap anak pasti ingin berbakti kepada orang tuanya. Di satu titik mungkin kita punya masalah. Ya udah kita selesaikan sendiri. Kalau tidak bisa tidak buat repot, paling tidak jangan buat masalah untuk dirinya kita sendiri. Ya, saya pernah diomongin itu oleh salah satu teman yang cukup bijaksana, tetapi saya lupa itu harusnya ada kata-kata itu cukup umum digunakan. Oke, padahal itu bahasan di bab 1 saya. Kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing, boleh. Yang mungkin punya pengalaman mirip dan mau menginspirasi orang lain. Ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bu Eli. Jadi penghakiman tidak membuat merinding sebenarnya, tapi tidak ada gunanya kalau kita melakukan penghakiman ketika kita tidak melakukan apa-apa ya. Tadi dalil lama Bu, ini Bu Tika, dalil lama, when you can help, at least do no harm. Ya. Bu Wewe juga ya. Ya, dalil lama berarti ya. Iya. Ya. Ini Bu Jenny Wibisono, kalau orangnya nggak mau dibantu gimana Bu Eli? Kita nggak bisa apa-apa. Kalau orangnya tidak bisa mau dibantu, jawaban singkatnya kita tidak bisa apa-apa. Yang kita bisa adalah kita mengkondisikan. Tapi kalau kita berharap, maka kita yang akan kecewa. Kita bisa mengkondisikan. Contohnya nih, misalnya kita mau bantu anak kita yang ingin langsing gitu. Kita ingin mengkondisikan dengan apa? Oke, di rumah makanannya makanan sehat, lebih banyak sayur, cemilannya cemilan sehat, dan segala macamnya. Kita ajak anaknya olahraga. Tapi anaknya sendiri tidak merasa dia butuh langsing. Anaknya sendiri tidak merasa dia perlu langsing. Nah, itu kita tidak bisa apa-apa. Nah, contoh yang lain misalnya mau berhenti merokok. Itu banyak sekali. Dulu ya, ketika saya masih menjadi seorang hipnoterapis, banyak para pria yang datang untuk berhenti merokok karena disuruh istrinya. Jadi terapi demi istrinya tidak ngomel. Tapi tidak mau sebenarnya berhenti merokok. Ada banyak alasannya ya kenapa mereka tidak mau berhenti. Nah, itu agak sulit karena keinginannya tidak ada. Lebih tepatnya begini, kalau mau spesifik. Bisa saja dipaksa. Bisa saja disadarkan. Bisa saja dikondisikan.
Yang pasti effortnya jauh lebih besar dibandingkan orangnya itu mau. Misalnya kalau orangnya mau kita bersama-sama, maka kita bisa keluarin cuma 1 effort. Tapi kalau orangnya nggak mau, mungkin kita perlu 1000 effort. Ini dengan asumsi orangnya sama-sama dewasa ya. Contohnya kayak tadi gitu ya. Biasanya contohnya kalau dengan Will, wanita idaman lain gitu. Atau orangnya selingkuh. Ketika kita mau bantu, orangnya malah lari. Itu yang saya tahu. Kenapa? Mungkin saja dia malu. Mungkin saja dia merasa ini hal yang personal. Karena pada dasarnya orangnya tahu bahwa itu tidak benar. Itu tidak nyaman dibicarakan. Atau segala macam. Ya, jadi ya, kalau itu hubungannya dengan orang dewasa. Ketika kita ngomong anak kecil itu berbeda. Karena belum tentu anak kecil tahu apa maunya. Jadi ini karena ini sangat umum, mungkin bisa lebih spesifik ya. Jadi maksudnya apa? Tetapi prinsip dasarnya adalah kalau orangnya tidak mau dibantu, kita akan memerlukan effort yang luar biasa atau bahkan kita akan kehabisan energi untuk membantu orang ini. Ya, gitu. Ya. Oke. Bu Jenny mungkin terjawab atau ada yang bisa di-sharing dengan lebih spesifik gitu biar. Oke. Udah cukup ya Bu ya? Iya. Oke. Saya lanjut ke Bu Diana, memilih untuk tidak menegur dan bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa kan belum tentu menemukan solusi yang diinginkan, Coach. Bagaimana? Memilih untuk tidak menegur dan bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa kan belum tentu menemukan solusi yang diinginkan. Yang diinginkan siapa dulu? Pertanyaannya itu. Solusi yang diinginkan siapa dulu? Itu mirip dengan yang tadi Bu Jenny tanyain. Solusi yang diinginkan orangnya atau solusi yang diinginkan kita? Itu kan 2 hal yang berbeda ya. Nah, biasanya kita mau menginginkan solusi yang kita inginkan. Bukan orangnya yang kita inginkan. Jadi ini saya bisa bilang kalau ada kasusnya akan lebih tepat jawabannya. Tetapi pada dasarnya itu tadi solusinya siapa yang menginginkan? Orang yang bermasalah atau saya? Ya kan? Kalau yang orangnya inginkan, maka kita boleh saja menegur, kita boleh saja memberitahu. Tapi kalau kita yang menginginkan, maka kita harus cek ke dalam. Nah, asumsinya solusi orangnya. Solusi orangnya. Nah, apakah kita tidak boleh menegur? Boleh. Saya tidak mengatakan tidak boleh menegur. Tolong ketika menegur, ulurkan juga bantuan. Contohnya begini, misalnya ya, kita mau anak kita langsing dan jangan makan gorengan. Kamu jangan makan gorengan dong, bla 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 dengan segala macam. Tetapi setiap hari cemilannya kita dan masakan kita di rumah semua kita goreng. Tapi kita ngomongin anak kita nggak boleh makan gorengan. Dan kita di rumah menyediakan makanan dengan semua gorengan. Maksud saya begitu. Jadi ketika menegur, anaknya tidak boleh makan gorengan, tolong dibantu juga anaknya. Paling tidak di rumah jangan dong disediain gorengan. Seperti itu misalnya. Nah, terus kalau misalnya kita mau anaknya kita lebih langsing, paling tidak janganlah beli camilan-camilan yang akan menggoda dia untuk suka ngemil. Seperti itu. Jadi boleh menegur dan tawarkan bantuan. Boleh menegur dan ulurkan tangan untuk membantu dia. Itu maksudnya. Oke. Ya, Bu Diana, semoga terjawab ya. Tadi ketika Bu Eli memberikan contoh, ini ada Pak Johnny Chong yang berkomentar, kayak emak gua nih, dicekokin makanan terus tapi disuruh kurus. Oke, Pak Johnny ya, teringat ya. Oke, saya lanjut ke Bu Wewe nih. Kalau nggak dikasih tahu atau dikasih nasihat tapi disindir setajam silet, bagaimana? Itu yang namanya penghakiman. Itu namanya penghakiman. Maksudnya justru itu, kita tidak memberikan bantuan, yang ada kita hanya menyindir. Menyindir itu sama-sama menyakitkannya gitu. Maksudnya gini, coba kita bayangkan diri kita sendiri. Kita suka nggak sih disindir-sindir? Apakah kita suka kita tahu nih kita salah, tidak ditegur tapi disindir dan setajam silet gitu. Kita yang ada biasanya orang akan antipati atau defense itu bahasa bertahan. Walaupun dia tahu dia salah, dia akan memberikan 1000 alasan bahwa dia tidak bersalah. Karena sindirannya kita. Dan itu kan bukan tujuannya kita. Saya sangat yakin ketika orang yang kita sayang, dan kita merasa dia salah jalan,
ketika orang yang kita cintai dan kita merasa dia melakukan sesuatu yang tidak baik, pasti kita ingin dia berubah. Niatnya pasti baik. Yang perlu dipikirkan ulang adalah, ada gunanya nggak saya ngomel? Ada gunanya nggak saya nyindir? Apakah ada gunanya saya nunjukin, kamu tuh ya, misalnya, sukanya main perempuan, nggak bisa setia, bla bla bla, kita lemparin semua ke dia. So what? Dan berharap dia berubah sendiri gitu. Sedangkan kita nih sebagai istrinya, misalnya di rumah, ngomel nggak pernah berhenti, diajak bicara nggak mau, setiap diajak bicara kita marah-marah karena dia tahu main perempuan lain. Di rumah udah nggak mau masak, rumah berantakan, dan whatever itu, kita tidak memberikan yang terbaik untuk menjadi seorang istri. Maksud saya itu. Tidak ada gunanya kita menunjukkan kesalahannya dia, tapi kita tidak memberikan sebuah bantuan atau kondisi tertentu untuk membantu orang ini berubah. Kita juga akan kesal-kesal sendiri. Ya. Niatnya kita negur, niatnya kita kasih tahu itu pasti baik. Apalagi kalau itu orang yang kita sayang. Itu. Oke, Bu Wewe, semoga terjawab ya. Saya langsung ke Bu Maria Nani nih. Selamat malam, Bu Maria. Misal kita ingin membantu karena menurut kita baik, tetapi kadang menurut orang lain belum tentu baik. Lalu bagaimana sikap kita, Bu? Kita ingin bantu, itu Bu, dikomunikasikan, Bu. Balik-balik ke komunikasi ya. Jadi, komunikasi itu memang salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Bukan segala-galanya, tetapi sangat mendukung dengan sangat penting. Jadi misalnya menurut kita baik, menurut orang itu tidak baik. Nah, apakah memungkinkan kita melakukan sebuah komunikasi agar kita punya pandangan yang sama? Contohnya, yang paling gampang, merokok. Kalau kita punya pasangan yang merokok, udah pasti kita nggak suka. Dan menurut kita itu tidak bagus. Tidak baik gitu. Atau anak kita yang mulai beranjak remaja belajar merokok dan bagi kita itu tidak baik. Maunya kita kan dia hidup sehat. Tetapi anaknya tidak bisa berhenti atau pasangannya tidak bisa berhenti atau menurut mereka nggak apa-apa lah. Terus ngomongnya gini lagi. Seberapa banyak orang yang tidak merokok juga matinya mudah? Ngomongnya gitu kan pasti ada alasan banyak sekali. Orang juga nggak ngerokok bisa kena kanker paru-paru apapun. Ketika kita cuma bisa menyalahkan dan menyuruh, orang itu juga akan punya beribu macam alasan untuk membela perilakunya. Jadi tidak ada gunanya. Nah, jadi kalau misalnya menurut Ibu baik, tetapi menurut orangnya tidak baik, mungkin perlu dikomunikasikan. Kalau bisa dikomunikasikan. Bagaimana kalau tidak? Kalau tidak, yang bisa dilakukan adalah seperti tadi. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengkondisikan atau menciptakan sebuah situasi, menciptakan sebuah kondisi agar orangnya sadar bahwa itu tidak baik. Bahwa ada cara yang lebih baik. Paham ya maksud saya? Membuat orangnya sadar, dikondisikan dengan cara tertentu, dengan strategi tertentu, membuat orangnya sadar bahwa ada cara yang lebih baik. Semoga membantu ya Ibu. Oke, ya Bu Maria, semoga terjawab ya. Oke, belum ada lagi yang bertanya, silakan untuk Anda sahabat belum belajar, silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung tulis atau buka mic, atau lebih bagus lagi buka kamera, jadi kita bisa interaksi ya. Suster Bernadine, selamat malam, ada yang perlu di-sharing, Suster? Ibu Foni, Ibu Yesi? Ini teman-teman saya. Oke. Ini saya baru ingat ya Pak ya, saya menulis ini kan sudah tahun 2014 ya, berarti kurang lebih 6 tahun lagi. Tadi itu saya ketika membaca dari kemarin saya merenung, apa yang berbeda ya dari saya 6 tahun yang lalu dengan sekarang gitu. Nah, saya jadi ingin menambahkan penghakiman tak berujung kebahagiaan di cerita ini adalah salah satu cerita ini kasus ini kan klien yang kepada orang lain. Saya ingin menambahkan adalah tanpa kita sadari di dalam hidup kita sekarang ini, kita juga sering menghakimi diri kita sendiri. Dan kita lupa memberikan bantuan kepada diri kita. Contohnya, kok aku gendut ya? Misalnya gini, kok aku misalnya apa ya, aduh muka aku jelek nih jerawatan, atau apa, whatever itu yang kita merasa kurang, atau menghakimi, kok aku nggak pede, saya ini orangnya nih kok bodoh lah, nggak pinter bisnis lah. Saya tidak tahu apa yang Anda alami. Tetapi
Saya percaya bahwa setiap orang, setiap manusia itu kadang-kadang akan punya kritik kepada dirinya sendiri, penghakiman kepada diri sendiri. Akan sangat baik ketika Anda menilai diri sendiri yang menurut Anda tidak nyaman, atau tidak bagus, atau tidak baik. Pikirkan apa yang bisa saya bantu kepada diri saya. Seperti Anda melihat orang lain yang Anda kritik, dan Anda pikirkan, saya bisa bantu apa ya untuk dia lebih baik. Nah, buatlah bantuan ke diri Anda sendiri. Ya, karena tidak ada gunanya juga kan Anda mengkritik diri Anda sendiri, setelah itu Anda tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak mengkondisikan sesuatu untuk membantu diri Anda bisa menjadi lebih baik. Ya. Ya. Ini Paling tidak bantuan yang paling gampang cari coach. Follow dulu Instagramnya Bu Eli, tadi Bu Wewe udah promosi. Nanti kita DM dulu. Ada tambahan dari Bu Jenny, Bu Eli ini. Bu Jenny Wibisono. Contoh-contohnya kan dikasih sudah jadi keluarga ya, anak dengan papanya, suami dengan istrinya, pasti salah satu berkewajiban untuk membantu. Bagaimana kalau masih belum jadi keluarga, misalnya teman, mungkin ada coach toxic person, sebaiknya kita jauhi. Jadi kalau sebatas teman, jauhi aja ya. Yes, ini mungkin bahasanya itu ada di, kalau masih Bu Jenny mau lihat di YouTube-nya Indonesia Belajar, ada yang saya bahas tentang lintah energi. Toxic person itu seperti orang yang menyedot energinya kita. Balik lagi, apakah perlu dijauhi tergantung keputusannya kita. Kalau di quote-quote banyak bilang, daripada itu jauhin aja. You lebih berharga daripada itu. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik, and whatever itu. Yes, itu benar. Itu benar. Nah, bagaimana kalau orang itu tidak bisa kita hindari, atau semakin dihindari kita semakin menderita? Karena bagian dari kita yang lain, kita sangat membutuhkan orang itu. Nah, ukur diri sendiri. Kita punya kemampuan nggak untuk berhadapan dengan orang ini? Kalau tidak mampu, quote itu benar. Hindari saja. Demi kebaikan diri Anda. Toh Anda tidak punya kemampuan berhadapan dengan energinya orang itu. Menjadi racun bagi Anda. Tapi kalau Anda punya kemampuan dan Anda merasa butuh, coba aja. Dan lain lagi kalau Anda sangat yakin Anda punya energi yang begitu besar untuk mengatasi apapun yang dinilai sebagai racun di dalam dirinya, ya tidak ada yang salah. Jadi begini, ada beberapa orang yang terakhir ini juga bertanya kepada saya, kenapa yang Ibu Eli katakan itu berbeda dengan quote-quote yang ada saya baca di Instagram dan segala macamnya. Apakah itu berlawanan? Berlawanan bukan kata yang tepat. Tetapi kalau kita membaca quote, seringkali kan singkat ya. Dan kita mempersepsikan sendiri. Padahal mungkin ada penjelasan di baliknya. Saya lebih menyarankan daripada baca quote, mungkin ikut IG Live-nya. Banyak sekali IG Live di Instagram atau di YouTube yang membahas tentang relasi. Banyak sekali, dan itu bagus-bagus. Bagus-bagus. Kalau yang bisa bahasa Inggris malah banyak juga yang bagus-bagus. Silakan diikutin. Daripada kita baca quote yang sepotong. Misalnya dihindari. Yes, betul. Kalau orangnya bisa dihindari, silakan dihindari. Tapi ada nggak orangnya kayak menghindari seseorang karena ketidakmampuannya menghindari, dia semakin depresi? Ada juga. Saya tetap menganut bahwa tidak ada satu cara pun yang cocok untuk semua orang. Tiap orang akan punya caranya yang unik. Sama seperti tidak ada satu obat yang cocok untuk semua penyakit. Apakah ada obat yang powerful? Ada. Obat flu satu, obat flu powerful. Tapi obat flu nggak bisa dipakai untuk obat kanker. Obat kanker dosisnya berlebihan dipakai untuk obat flu. Jadi ya, kita cek dulu kita butuhnya di mana. Apakah saya sakit flu, apakah saya sakit kanker, atau saya sakit apa? Corona. Mungkin gitu kan, obatnya beda-beda. Dan kita melihat obat itu, quote tuh kayak obat. Kayak display. Dan kita melihatnya disamaratakan. Padahal mungkin nggak sama. Ya, itu dipilih sesuai kebutuhan. Tapi tetap saja begini, Jen. Kalau itu cocok buat kamu dan kamu merasa itu bermanfaat, ikut. Kalau perlu, cari namanya siapa yang buat quote, ikutin apa yang dia bicarakan. Mungkin akan dapatnya lebih utuh. Seperti itu. Itu saran yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Oke, Bu Jenny. Bu Jenny udah ngangguk-ngangguk, kayaknya udah terjawab.
Oke, Bu Jenny, terima kasih. Saya lanjut ke Bu Risti Wijiasmorojati. Bagaimana kalau toxic person itu adalah orang yang kita sayang dan berharga untuk kita, misal suami atau keluarga kita sendiri yang tidak mungkin dihindari? Ya, Bu, ini penjelasan lengkapnya ada di episode yang Lintah Energi. Nanti Ibu bisa cari di YouTube Indonesia Belajar, cari Eli Susanti Indonesia Belajar, itu sudah di-upload tentang Lintah Energi. Jadi prinsip dasarnya adalah ketika itu orang yang terdekat kita, pastikan kita bisa recharge. Namanya kan orang ini kan orang toxic people itu, person itu akan menghabiskan energinya kita. Entah membuat kita kesal, membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita stres. Maksudnya itu kan. Nah, pastikan kita punya energi lebih untuk berhadapan dengan orang itu. Prinsipnya cuma itu. Karena kita tidak bisa berharap orang berubah. Orang bisa berubah itu bonus. Jauh lebih penting, jauh lebih berharga, Anda letakkan orang itu sebagai apa adanya, kemudian Anda pikirkan, saya perlu strategi apa untuk berhadapan dengan orang ini, dan saya tenang dan damai, bahkan bahagia. Itu jauh lebih penting daripada kita punya keinginan merubah orangnya. Apalagi anak ya, karena anak itu kan masih jauh ya perjalanannya. Saya juga pernah bahas ini, bagaimana kita tahu anaknya kita yang tidak naik kelas, pasti gagal dalam hidupnya. Belum tentu. Jangan-jangan nggak naik kelas 4 kali membuat dia jadi milioner, kan ya. Jadi kan itu kita nggak akan pernah tahu. Jadi karena perjalanannya masih panjang. Nah kalau itu suami, karena itu pasangan, membuat kita kesel, membuat kita marah, membuat kita nggak bisa mikir, emosinya kita naik turun. Nah, pastikan Anda punya cara untuk membuat Anda punya energi lebih. Prinsip dasarnya begini, kalau kita tidak punya energi, udah kita sudah capek nih ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, kemudian berhadapan dengan pasangan yang suka emosi. Biasanya reaksinya kita akan lebay dan berlebihan. Kita akan ketarik main drama nih. Nah, tetapi kalau misalnya saya umpamakan di hari itu suaminya kita juga marah-marah, tapi hari itu kita dapat duit undian 1M, dapat hadiah mobil dari orang tua kita, anak kita juara pertama, apapun itu, semua hal yang terbaik dalam hidup Anda terjadi. Suaminya tetap sama marah-marah. Kita reaksinya pasti beda. Ekstrimnya saya memberikan contoh begitu. Itu prinsip dasar kenapa kita harus punya energi lebih ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak menghabiskan energinya kita. Ya. Baik. Tadi juga ada kalimat tambahan dari Bu Risti ya, dengan kondisi semua effort telah dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Oke, ganti Bu, ganti cara. Kalau semua effort Ibu sudah lakukan, saya minta tolong Ibu gini, tolong catat checklist apa saja yang sudah Ibu lakukan. Tolong catat. Ini bukan berarti Ibu tidak melakukan ya, tapi ini yang sering terjadi dengan klien saya. Semua sudah saya lakukan Ibu. Coba tolong tulis. Setelah ditulis cuma ada 5. Padahal di kepala saya semua itu ada 1000 cara gitu, atau 100 cara. Tapi ketika ditulis, itu baru ada 5. Misalnya begitu. Jadi kalau Ibu merasa semua effort sudah dilakukan, tolong catat effortnya Ibu apa saja. Setelah itu dilihat ulang. Seberapa konsisten Ibu melakukan effort itu. Satu itu. Semua effort sudah dilakukan. Ada 100, tapi ini cuma sekali, semua sekali. Nah, kita lihat effort itu, mana yang paling bisa Ibu lakukan dan mana yang bisa konsisten dan mana yang paling efektif. Ya. Jadi kasusnya begitu, kalau Ibu sudah melakukan semua effort. Tulis effortnya, lihat sekonsisten apa Ibu melakukannya. Saya asumsikan, Ibu sudah melakukan effort yang banyak dan semua sudah konsisten. Maka Ibu perlu effort yang lain, cara yang lain. Ingat ya, katanya Einstein, kita jangan melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Itu kita melakukan sebuah kegilaan. Jadi kalau effortnya sudah banyak dan sudah konsisten, pastikan Anda cari cara lain. Ya, paling enggak Ibu belum melakukan satu cara ketemu saya. Oke, Bu Risti. Ya, saya bercanda, maksudnya terjawab. Saya ingin memberitahukan Ibu bahwa masih banyak cara yang kadang-kadang kita tidak terpikir. Boleh diskusi dengan teman-teman yang punya mengalami hal yang sama, atau
Cari di dunia internet sekarang, sekecil ini handphone, kita bisa dapat informasi apa saja. YouTube, IG Live, online, course online, ya. Oke. Ya, oke. Ini Bu Risti ketawa. Benar Bu, belum bertemu. Terima kasih Bu Eli dan Pak Dewa. Oke, semoga membantu ya Bu Risti ya. Bu Eli ini ada yang private ke saya, jadi kalau private saya nggak bisa nyebutin namanya ya kayaknya ya. Oke. Ya, jika kita pribadi yang mengalami, di mana kita curhat, lalu kemudian cuma ditegur saja tanpa dikasih bantuan atau solusi, dan malah kemudian yang kita curhati selalu menyalahkan, lalu menghindari kita. Nah, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Oke, yang pertama Ibu, paling enggak Ibu tahu rasanya. Saya nggak tahu Ibu atau Bapak ya yang tanya. Tapi paling enggak sekarang Ibu tahu bagaimana rasanya tidak enak, cuma disalah-salahin, diomel-omelin, tapi nggak dikasih tahu apa-apa gitu ya. Nggak enak kan? Jadi stop lakukan kepada orang lain. Seperti itu ya. Nah, yang kedua bagaimana kita bersikap. Nah, kita mau teriak minta bantuan juga mungkin orangnya nggak mau bantu. Bisa saja karena orangnya tidak punya kemampuan membantu kita. Yang pertama, itu tadi. Apa yang disampaikan kepada orangnya, coba kita pikirkan. Apakah saya benar seperti yang orang ini omongkan? Kalau kita merasa benar, Anda pikirkan, apa yang saya bisa bantu untuk diri saya sendiri? Kalau benar, itu yang Anda mau tuju. Kalau Anda sepakat bahwa orang ini benar. Nah, tetapi bagaimana kalau saya tidak sepakat, Bu? Enggak, saya nggak merasa seperti itu. Satu lagi yang pertama, coba dikomunikasikan. Saya berasumsi misalnya nih pasangan atau orang tua atau orang dekat. Coba dikomunikasikan. Ungkapkan Anda butuh bantuan apa. Kadang-kadang orang itu bukan tidak mau bantu. Dia tidak tahu mau bantu apa. Jadi kalau di posisi ya orang tuh ngomelin, kamu jangan begini, jangan begini. Katakanlah saya yang jadi anaknya. Ibunya ngomel, kamu tuh lo biar langsing, janganlah makan gorengan, jangan ngemil, apa segala macam. Kita merenung, apakah benar ya saya pengen langsing? Oke, saya memang pengen langsing. Oke, kalau pengen langsing, saya bisa nggak berusaha sendiri? Kayaknya saya nggak mampu. Karena mama terlalu banyak begini-begini. Oke, sekarang kita di pihak yang tadi dikritik, kita tahu dulu kita maunya apa, kita sepakat, kemudian kita pikirkan, kita bisa kerjakan sendiri atau tidak. Kalau kita tidak bisa kerjakan sendiri, kita perlu bantuan apa? Kalau kita sudah tahu kita perlu bantuan apa, komunikasikan kepada orang yang tadi mengkritik. Mama tahu nggak? Bener mah aku pengen langsing. Tapi aku perlu bantuan. Boleh nggak? Mama jangan masak gorengan. Boleh nggak mulai sekarang berhenti dulu beli kue dan beli cake, berhenti dulu buat kue, berhenti dulu buat cemilan, misalnya seperti itu. Dan tolong ketika saya menolak makanan, jangan marah ya. Jadi kan kita mengungkapkan kita butuh bantuan apa. Setelah kita ungkapkan, nah kita lihat kalau orangnya bisa membantu ya, kita akan sangat bersyukur orangnya bisa membantu. Kalau tidak bisa, ya kita komunikasikan bahwa kita sedang berusaha, tapi paling tidak stop untuk mengkritik saya. Komunikasikan dulu. Kalau itu orang terdekat dan orang rumah ya. Tidak apa-apa Anda minta bantuan kalau memang Anda setuju dengan pendapatnya orang yang memberikan kritik kepada Anda. Boleh minta bantuan. Anda butuh apa? Oke. Oke, semoga terjawab ya. Saya lanjut ke Bu Yesi. Sebenarnya komentar aja nih, kalau saya menghadapi orang-orang yang toksik dengan cara ikutan acara-acara ginian, acara-acara seperti ini ya, seminar online ya, dengerin IG Live yang memperlebar persepsi kita, sehingga saya bisa melihat orang tersebut dari sisi yang lain. Jadi awalnya kita nggak suka sama orang tersebut, selanjutnya jadi rasa kasihan terhadap orang tersebut. Oke, ini terima kasih Bu Yesi untuk menyebutkan ya. Sebenarnya ikut live seperti ini, mau IG live atau apapun, ketika Anda merasa bermanfaat, kan Anda pasti ikut 1 kali, 2 kali gitu ya. Di apapun live yang Anda merasa manfaat, itu bisa menjadi sumber energi Anda recharge. Charging energi. Akan berbeda dengan Anda melihat rekaman. Rekaman Anda akan dapat ilmunya. Tetapi ketika kita bersama seperti ini, sebenarnya kita sedang transfer energi juga. Energi itu saling menguatkan. Karena kan kita berinteraksi. Semua interaksi, itu kita pasti akan ada take and give. Take and give. Jadi ketika kita membutuhkan, maka kita akan memberikan kepada orang itu. Ketika ada orang yang butuh, dan kita akan memberi kepada orang itu. Dan memberi itu enak loh sebenarnya. Contohnya kita bisa bantu orang, kita juga merasa feel good. Jadi maksud saya adalah, kalau Anda sempat,
dan Anda punya acara apapun, misalnya seperti malam ini, sempatin ikut. Kalau itu memang benar-benar bisa men-charger energi Anda, tolong ikut. Bukan untuk saya, tapi untuk Anda sendiri. Mungkin Anda dapatnya bahkan bukan dari saya, tapi mungkin dari Pak Dewa, atau dari Bu Wewe, atau dari suster, atau dari siapapun yang kita tidak tahu, atau dari komennya teman yang lain. Nah, itu sebabnya kenapa ketika Anda punya komunitas yang mendukung, itu sangat penting juga. Ya, kalau ibu-ibu biasanya suka arisan kan, ketemu ngomongnya nggak jelas, hahaha sana sini gitu, padahal nggak ada yang diomongin, tapi pulang hatinya happy. Itu charging energi. Karena teman-teman yang kita berkumpul adalah teman-teman yang membuat kita punya energinya menjadi booster energinya kita. Nah, kita nggak bisa kumpul, ini juga salah satu yang bisa kita lakukan. Ya, itu. Ya, oke, terima kasih Bu Yesi. Kalau saya amati memang Bu Yesi juga setiap Rabu malam tuh masih duduk di paling depan. Ya Bu Yesi Terima ya. kasih Bu Yesi. Dan pasti buka kamera. Oke, terima kasih Bu Yesi. Semoga selalu hadir di Rabu malam. Ada Pak Joni juga nih yang komentar soal Bu Yesi kayaknya ini. Saya suka bahasa memperbesar atau melebarkan persepsi kita, karena yang sering jadi masalah adalah sebenarnya adalah persepsi kita yang kecil atau sempit, tapi sudah merasa besar. Ya, Gitu ya, Bu? ya, itu salah satunya memang. Dengan ikutan seperti ini tuh kita memperlebar persepsi kita, memperluas database kita. Yang dulu kita misalnya mikir orang kalau marah-marah harus kita marahin balik, mungkin ya, atau apapun itu. Nah, jadi dengan kalau dulu tuh kita sering dikasih nasihat, baca buku. Karena baca buku itu akan memperlebar wawasan kita. Seperti kita, buku itu adalah jendela dunia. Karena kan dulu buku cuma adanya. Itu saya sangat setuju. Dengan kita semakin banyak persepsi, banyak pengetahuan, biasanya yang terjadi, kita akan semakin sedikit menghakimi. Nah, tentu saja begini. Saya akan ceritakan sedikit saja apa yang membuat saya belajar berhenti menghakimi, bukan kata yang tepat. Paling tepat adalah klien saya. Saya berhadapan dengan masalah yang dari orangnya mau langsing, sampai orang selingkuh, sampai orang yang suka main perempuan atau main cowok tapi tidak berhenti, sampai orang yang punya aneh-aneh deh gitu. Dan mereka bukan orang jahat loh. Mereka datang kepada saya dengan niatan mereka mau jadi orang baik, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk berubah atau bahkan tidak tahu caranya bagaimana berubah. Ada gay juga. Terus mereka bahkan tidak mau jadi gay. Tapi mereka tidak mampu melawan itu. Nah, klien saya ini yang membuat saya itu punya persepsi sangat lebar. Hal yang mendasar juga tahun 2016 saya ikut training sertifikasi yoga. Beberapa teman mungkin sudah pernah mendengar cerita ini. Sebelum itu, saya berada di dunia training yang motivasinya begitu kuat. Harus punya goal, harus punya plan, harus punya tujuan, harus berusaha. Dan semua tuh pokoknya hidup itu harus sukses. Tidak ada kata gagal. Tidak ada yang namanya tanpa rencana. Harus punya goal. Itu dunia saya sebelumnya. Ketika saya masuk ke dunia yoga dan ambil sertifikasi selama 30 hari, saya bertemu dengan dunia yang berbeda. Teman-teman saya itu kita 24 orang, 24, 26, dari negara yang berbeda. Ada yang dari Jepang, Jerman, segala macam. Ada yang ikut yoga itu, yang dari Inggris, itu bahkan dia tidak rencana tinggal di Bali 30 hari. Jadi masih muda, masih umur 23, dia meninggalkan pekerjaan dengan uang seadanya traveling ke Asia. Dan dia memutuskan traveling sekitar 1 tahun. Oke, ada trainer yoga, ikut. Saya bilang, terus gimana hidupmu? Ya, nggak apa-apa. Itu satu hal. Yang kedua, guru-guru saya. Mereka itu bisa setahun di mana, setahun di mana, setahun di mana. Tanya, ada plan nggak? Nggak ada. Tergantung nanti bisa lihat kerja, bisa melakukan kebaikan di mana. Workshop di mana. Itu memutarbalikkan persepsi saya yang sebelumnya. Bahwa ada loh orang-orang yang hidupnya seperti itu dan mereka baik-baik saja dan mereka bahagia. Saya juga punya satu teman yang ketika ikut itu dia masih umur 24 kali, kerja di Google di Singapura dan kedudukannya sangat bagus. Setelah selesai kursus, dia pulang ke Singapura, dia bilang ketika akhir course setelah 30 hari, saya akan keliling dunia hanya dengan 1 koper dan dia akan resign dari Google. Untuk melakukan apa yang dia percaya. Kalau itu ada di dunia training yang sebelumnya saya tahu, itu pasti akan jadi sebuah perdebatan gitu.
Terus gimana masa depanmu? Gimana goalnya? Tidak untuk cari uang gitu maksudnya. Tapi masa depanmu bagaimana? Itu hal yang tidak ada di kepala saya sebelumnya. Tetapi 30 hari saya bertemu dengan orang-orang, 26 orang ditambah 6 guru saya yang hidupnya seperti itu. Saya sendiri yang aneh. Saya sadar sendiri saya adalah orang yang paling tegang di kelas itu. Karena saya penuh dengan plan, penuh dengan goal, saya harus jadi guru yoga yang punya sertifikasi, harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kayaknya cuma saya di kelas itu gitu. Yang lainnya menikmati perjalanan, dan itu merubah banyak hal. Pandangan saya, itu memperlebar persepsi saya untuk nambahin Joni. Silahkan ya, jadi maksud saya gini, kalau sudah belajar bisnis, coba cari belajar tentang parenting, coba belajar dari sisi spiritual, belajar dari mana, itu akan memperlebar persepsi kita. Persepsi kita ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Eri. Pak Joni, komentar Anda sudah ditambahkan sama Bu Eli ya, secara komplit. Tadi meneruskan Bu Yesi yang rajin, juga ini ada Bu Wewe, untung saya rajin ikut Rabu malam. Kemudian Bu Yesi juga pasti ditunggu Rabu-Rabu malamnya. Betul banget Bu Eli, ikutan webinar seperti ini bikin recharge energi kita. Thanks Bu Eli dan tim Indonesia Belajar. Acara tetap tiap hari Rabu jam 7. Oh ini nggak mau pindah nih kayaknya. Oke, terima kasih. Kita nggak akan pindah, tetap Rabu malam. Rabu hari baiknya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang private ke saya. Bagaimana caranya kita memaafkan orang yang telah membohongi kita bertahun-tahun? Dan bagaimana caranya kita membantu dia untuk berubah? Ya, private di saya juga. Terima kasih Bu Eli sudah membacakan. Ya. Oke, silakan. Memaafkan itu urusannya bukan dengan orang lain sebenarnya. Memaafkan itu adalah memaafkan diri kita sendiri. Sebelum memaafkan, menerima bahwa kita terluka. Itu dulu. Mampu nggak kita terima bahwa saya terluka? Apa yang dilakukan membuat saya terluka? Karena biasanya kita menolak terluka. Saya tidak mau terluka. Jangan lukai saya, gitu ya. Nah, itu membuat kita tidak bisa memaafkan orang. Jadi terima saja bahwa saya sedang terluka. Di situ dulu. Nah, kemudian ketika kita sedang terluka, berikan waktu kepada diri sendiri untuk mengeluarkan apapun. Apakah ibu marah, ibu sedih, ibu kecewa, namanya juga terluka kan? Kasih waktu untuk memproses itu. Ibu atau bapak yang bertanya ini tidak perlu selalu menjadi orang kuat. Tidak ada satupun di dunia ini yang meminta ibu harus selalu kuat. Jadi ketika ibu terluka, kasih waktu kepada diri ibu yang sedang terluka. Mau nangis, mau marah, mau kecewa, mau lockdown, 1 minggu dulu nggak keluar kamar, silahkan. Tidak ada yang kejar ibu harus segera memaafkan orang itu. Kasih waktu ke diri sendiri. Ya. Nah, setelah itu baru kita berhadapan. Pikirkan. Jangan berharap orang itu akan berubah. Anggaplah orang itu akan membohongi kita seumur hidup. Ya. Nah, sekarang ini yang kita bisa lakukan ke diri sendiri. Setelah itu apa yang kita mau lakukan? Oke, saya masih mau bersama dia, saya tidak mau bersama dia. Kalau mau bersama, strateginya apa? Kalau tidak, seperti apa? Setelah kita siap dengan yang kemungkinan terburuk, baru kita berhadapan dengan orangnya dan kita berkomunikasi. Saya selalu menyarankan, jangan berkomunikasi dulu kalau kita tidak siap dengan kemungkinan terburuk. Untuk urusan-urusan seperti ini ya. Karena biasanya ketika kita tidak siap menerima apapun itu, komunikasinya kita akan hanya menghakimi dan menyalahkan. Karena kita akan meminta orang itu berubah. Kita akan hanya menuding, dan minta orangnya berubah. Beda dengan kita kalau sudah menyiapkan diri dan menerima kondisinya apapun itu. Tujuannya cari solusi, dikomunikasikan. Apa yang ibu rasakan, seperti tadi, ibu perlu bantuan apa? Akui aja, saya terluka, saya tidak bisa begini lagi, saya perlu bantuan. Apakah bisa mulai saat ini kamu ngomong apa adanya, jujur, paling enggak di aspek yang ini. Kalau orangnya tidak bisa, ibu sudah siap, karena sebelumnya kita sudah menyiapkan. Bagaimana kalau dia tidak mau? Tapi kalau kita tidak menyiapkan diri, begitu dia ngomong nggak bisa, kita akan kebakaran lagi. Dan tidak akan menemukan solusi apa-apa. Semoga membantu ya Ibu ya. Oke. Baik, saya langsung ke Suster Bernardin yang sudah menulis tentang mengadili. Sering mengadili orang lain, apakah ada hubungannya dengan pengalaman trauma di masa lalu? Apa? Tentang mengadili. Ya.
Iya, Apakah? Ya. pasti suster. Apapun yang kita lakukan sekarang, apa jadinya diri kita ini, itu tidak ujuk-ujuk apa ya, tidak tiba-tiba. Tiba-tiba kita punya. Semua yang kita punya, semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita pikirkan, dan kebiasaan kita, itu pasti dari masa kecil. Jadi kalau orang, misalnya nih, dari kecil sudah terbiasa dipukuli oleh orang tuanya, dia sudah terbiasa dipukuli, maka dia sudah terbiasa dengan selalu punya rasa sakit di hidupnya. Ketika dia tidak punya rasa sakit, jangan-jangan dia akan cari-cari rasa sakitnya. Karena dia tidak terbiasa tanpa rasa sakit. Ya, nah, kalau yang jadi gini, apakah pasti seperti itu? Nggak pasti ya. Di dunia ini tidak ada yang pasti, karena orang bisa berubah di tengah jalan. Tetapi pada prinsipnya apapun yang kita alami itu pasti dari masa lalu. Ketika kita berubah pun pasti ada sesuatu di perjalanannya kita yang membuat kita berubah. Ya. Nah, kalau orang yang dari kecil dimarahin terus, disalahkan terus, dan segala macam, dia akan belajar untuk membela diri dan menyalahkan orang lain. Sebelum disalahkan, saya nyalahin orang dulu. Sebelum disakitin, saya nyakitin orang dulu. Nah, dia akan jaga tamengnya. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini, kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Yang ada kita kasihan. Karena pada dasarnya orang itu juga dipengaruhi oleh masa lalunya dia. Yang bahkan mungkin satu dia tidak sadar, yang kedua dia tidak tahu bagaimana caranya menghentikan. Contohnya ada seorang klien yang tidak bisa menghentikan drama dalam hidupnya. Drama maksudnya gini, dari kecil dia sudah dipukuli oleh orang tuanya. Dia sudah menikah 3 kali, 3 kalinya suaminya selingkuh dan diceraikan, gitu kan ya. Dan banyak sekali drama yang lain. Ketika bertengkar dengan ibunya, dengan adiknya, ditipu oleh adiknya, banyak sekali dramanya di hidupnya. Nah, ketika dia belajar bahwa hidup harus berdrama, maka dia akan cari drama terus. Satu titik dia sadar, benar ini saya cari gara-gara. Pasangan saya yang sekarang loh, nggak apa-apa, dia menunjukkan dia setia. Anak saya loh, nggak cari gara-gara. Semua orang di sekitarnya tidak cari gara-gara. Dialah yang cari gara-gara karena dia butuh drama. Tapi kan dia udah sadar nih. Ketika dia sadar, dia belum tentu tahu caranya berhenti. Sama seperti kita belum tentu tahu caranya berhenti nonton sinetron atau drama Korea yang lagi seru. Ya. Dan susah buat kita untuk menghentikan itu. Ya. Jadi ketika sadar, itu satu hal. Kemampuan untuk berubah, itu satu hal. Nah, kalau kita menyadari ini, di orang lain seperti itu, maka kita akan melakukan apa ya istilahnya ya, semua hal itu dengan penuh kebaikan dan cinta kasih. Karena kita tahu bahwa itu tidak mudah buat orang berubah. Kita saja nggak mudah, bagaimana kita menuntut orang lain. Ya, itu semoga membantu ya, suster. Jadi kalau misalnya ada murid yang nakal atau orang tua murid yang mencari gara-gara, tolong dipahami, suster. Mereka juga bekerja dengan masa lalunya. Oke, suster, terjawab ya. Ya, oke, baik. Ke Ibu Arfiana, bagaimana jika toxic people bagi diri sendiri adalah diri sendiri? Jadi diri kita sendiri. Yang pertama, berterima kasihlah bahwa Anda sadar bahwa bukan orang lain tapi diri Anda. Say thanks, ucapan terima kasih ke diri sendiri. Terima kasih yang membuat saya tahu. Dan setelah itu, berikan bantuan kepada diri Anda. Bisa baca buku-buku pengembangan diri, bisa ikut seperti ini, bisa cari me time, bisa olahraga, atau bahkan bisa melakukan terapi. Atau bisa cari coach, apapun itu. Kan Anda sudah tahu bahwa, oh saya yang butuh bantuan. Kalau Anda punya teman-teman atau keluarga yang sangat support, komunikasikan bahwa Anda butuh bantuan. Siapa tahu mereka bisa bantu. Saya pengen berubah loh seperti ini, tapi saya nggak yakin saya bisa. Boleh nggak bantu saya? Mulai sekarang, kalau ngomong sama saya, usahakan deh, jangan dengan nada tinggi, karena itu membuat saya trauma. Apapun itu, komunikasikan apa yang Anda butuhkan ke orang-orang terdekat Anda. Dengan catatan jangan berharap pasti diturutin ya. Karena belum tentu mereka tahu caranya. Belum tentu mereka punya kemampuan membantu Anda. Paling tidak Anda sudah melakukan usahanya. Anda mengatakan apa yang Anda butuhkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli. Semoga terjawab Bu Arfiana. Ini ada Bu Rinile, sering lupa kalau ada acara CLI Zoom. Bu Rini ya, harus di alarm ya handphonenya ya. Setiap Rabu jam 7 kurang 5 lah.
Oke, Bu Jenny, gimana sih caranya melupakan trauma masa lalu? Trauma masa lalu tidak bisa dilupakan, Jen. Yang pertama hanya bisa diterima bahwa itu adalah perjalanan hidup kita. Yang kedua adalah bagaimana kita berdamai dengan itu. Berdamai artinya kita tetap ingat, tetapi sudah tidak berpengaruh terhadap kita. Karena yang namanya trauma kita nggak bisa lupakan. Yang bisa adalah berdamai. Berdamai maksudnya apa? Satu, terima. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan ingatan itu, memori itu sudah tidak ada pengaruhnya terhadap emosi kita atau perjalanan hidup kita berikutnya, karena sudah selesai. Jadi, saya akan menawarkan sebuah kata bukan dilupakan, tetapi berdamai. Namanya berdamai sudah lagi tidak saling menyakiti, kan? Trauma itu menjadi trauma karena saling menyakiti. Antara yang saya mau jalani sekarang, tapi saya masih dipegang dengan trauma saya. Saya mau maju nggak bisa. Saya mau maju nggak bisa karena trauma gitu. Nah, kata berdamai itu adalah dia sudah tidak mengganggu lagi. Tetap ada di situ tapi tidak mengganggu. Ya. Oke, jadi kuncinya berdamai ya, Bu Eni. Oke, semoga Bu Jenny terjawab. Dan ada Bu Yesi, ini saya alami terjadi terhadap mertua perempuan saya. Saya dulu merasa mertua saya jahat orangnya, tapi sekarang saya bisa melihat kalau dia itu kasihan, dan sekarang saya lumayan dekat. Sering dikira saya anaknya sendiri, bukan menantu. Banyak yang heran, saya sering pergi ya sama mama mertua, soalnya biasanya kan mertua perempuan sama mantu perempuan suka crash. Oke. Yes, terima kasih Bu Yesi sudah sharing. Paling enggak kita dari sharingnya Bu Yesi bisa belajar bahwa tidak ada yang namanya tidak mungkin kita melakukan sebuah perubahan ketika kita mulai dari diri sendiri. Kayak Bu Yesi tadi, saya yakin usahanya dari diri sendiri dulu. Gitu. Beresin diri, beresin cara komunikasi, beresin persepsinya tentang mertua, dan segala macamnya. Ketika kita berubah, lingkungan kita juga akan berubah. Ya, jadi terima kasih sharingnya, semoga juga menginspirasi yang lain. Oke, terima kasih Bu Yesi sharingnya, sering-sering ya. Bu Jenny lagi nih, sepertinya kita yang harus terus-menerus mengasah skill untuk manage diri sendiri ya. Apakah untuk berdamai dengan diri sendiri, atau membantu orang lain, atau belajar menerima orang lain untuk belajar melupakan? Belajar menerima orang lain salah satunya. Melupakan sekali lagi tidak mungkin. Kecuali, gini, kalau kita dengan sengaja ingin melupakan, kita nggak bisa. Saya pengen lupa. Oh, makin nggak bisa lupa gitu. Karena kita kan makin pengen lupa. Nah, yang bisa memang kita lupa secara otomatis. Karena sudah nggak penting lagi buat kita kan. Ingat nggak barang kita banyak lupa naruh di mana? Karena barang itu nggak penting. Tapi semakin itu penting, kita kepengen lupa, semakin nggak bisa lupa. Nah, jadi pada dasarnya, kata berdamai itu adalah penerimaan kuncinya. Memang tidak mudah. Apakah kita yang harus mengasah skill-nya kita? Jawabannya yes. Ini sedikit ke arah yang berbeda ya. Kenapa harus kita yang diasah? Ketika mati, kita nggak ngajak orang lain. Cuma diri kita yang berhadapan dengan jalan itu. Jadi nggak bisa kita ngajak orang lain atau berharap orang lain yang berubah. Yang kita bisa asah cuma diri kita. Karena di jalan itu, cuma kita yang dinilai. Bukan orang lain. Oke, itu mungkin semoga bisa memberikan sebuah motivasi kepada Jenny untuk kenapa kok aku terus yang masih belajar, kenapa kok masih aku terus yang mengasah gitu ya, kenapa bukan dia gitu ya. Ya itu. Kalau ada apa-apa nanti di jalan ujung hidupnya kita pun sendirian tidak bisa ngajak dia. Jadi kita lah yang harus diasah. Ya, semoga membantu. Iya, keren Bu Eli, itu tulisnya Bu Jenny. Oke. Pak, ini saya mau minta waktu sebentar kepada teman-teman. Kan tadi Pak Joni ngomong melebar persepsi, dan beberapa kali saya ngomong soal komunikasi, saya jadi ingat. Saya sama Cik Wewe itu punya acara tanggal berapa, Be? Sabtu ini, tanggal 25. Jadi sebenarnya 25. Saya terima kasih kepada Wewe yang berinisiatif mengundang saya untuk teman-teman dan komunitasnya, karena beliau merasakan manfaatnya. Yang mau saya ajarkan adalah di ISC. Dan banyak juga di grup tanya, kenapa Ibu di ISC? Kan saya banyak belajar di ISC. Begini, di ISC itu bagi saya alat yang bukan yang terbaik, bukan. Tapi saya banyak sekali menggunakan alat ini untuk komunikasi. Satu itu, yang kedua untuk tahu kalau kita di tempat kerja dengan cepat. Kita melihat orang ini bagusnya di mana, dengan cepat ya, secara garis besar. Nah, daripada kita pakai orang lain, biasanya orang lain kita belajar. Nah,
banyak tes kepribadian yang lain yang sangat detail. Saya orangnya apa sampai 39 poin apa segala macam. Yes, mana yang bagus, semua bagus. Saya pakai DISC yang sederhana, alasan saya cuma satu. Ini powerful untuk komunikasi. Yang kedua, sederhana untuk diajarkan. Yang ketiga, sederhana untuk Anda kuasai dan sederhana untuk Anda lakukan di keluarga Anda. Itu saja alasan saya. Saya bisa menggaranti Anda bahwa dengan Anda belajar yang dengan teknik yang saya gunakan itu, Anda nggak perlu menghafal lagi, tapi paling tidak Anda bisa sudah pakai di keluarga Anda sendiri. Nah, untuk detailnya, jujur saja, saya lupa. Coba ditanya ke Wewe. Aduh, gimana dong? Oke, silakan Bu Wewe bisa membantu. Ya, jadi kita akan adakan Zoom live tanggal 25. Itu kita start jam 10 pagi sampai jam 2.30. Itu mengenai acaranya, 2:30 ya. Jadi di tengah-tengah nanti kita ada lunch break sebentar. Setelah itu kita akan ketemu lagi the following weekend-nya. Sabtu depannya lagi mulai jam 10 sampai jam 12. Kenapa? Karena pengalaman saya ikut DISC sama Bu Eli, memang waktu dapat itu langsung bisa di-apply. Tapi suka ada 1-2 pertanyaan, oh kalau ngadepin ini gimana ya? Oh kalau ini artinya apa? Nah, jadi kita kasih kesempatan buat teman-teman juga bawa lagi, raise the topic lagi the following week-nya, supaya kita bisa lebih perdalam gitu. Itu mengenai acaranya. So, senang sekali kalau banyak teman-teman di sini juga bisa ikutan. Kayaknya ini juga tadi ada, siapa nih? Oh, Bu Yesi juga ya, yeah. Saya ikutan. Hai Bu Yesi, thank you. Kita ketemu Sabtu Bu Yesi. Iya. Ada Pak Hendy juga. Oh, ada Pak Jaya. Banyak juga yang udah ikut di sini ya, Bu Eli. Jadi ada beberapa. Pak Hendy ini sebetulnya udah ikut waktu offline, Bu Eli. Oh, oke. Pak Hendy sudah ikut. Oh ya, Pak Hendy sudah ikut kan? Malah Pak Hendy ikutnya yang 2 hari ya. Ya, gitu. Ikut lagi. Nah, kali ini malah ajak rombongan ya nih kayaknya dari kantor. Terima kasih Pak Hendy. Oh, Pak Hendy udah buka kamera. Kenapa udah ikut offline terus sekarang kita adakan online dan jadi nampak very antusias nih untuk ngajain orang-orang gitu ya Pak ya? Banyak nih teman buat kantor sih, karena buat tim saya ya buat bagian manajer umumnya ya saya ikutkan juga supaya lebih, saya sudah ngajarin sih secara ininya, saya mau ikut langsung gitu loh biar dari Bu yang langsung yang jelasin, pastikan jauh lebih manfaat. Gitu. Ya di kelas saya seperti itu ya Bapak Ibu, kalau sudah belajar sama saya PR-nya harus ngajarin orang lain. Karena itu cara yang paling cepat untuk belajar. Materinya saya akan kasih. Yang penting dipakai untuk lingkungan sendiri. Jangan coba-coba ngajarin training gitu. Karena bukan itu poinnya, tapi dipakai untuk lingkungan sendiri dan ajarin orang-orang sekitar. Thank you Pak, udah ngajarin orang-orang sekitar. Ya. Kalau ngomongin belajar di ISC, saya sharing sedikit juga. Saya sebetulnya udah belajar, sebelum sama Bu Eli ini saya udah belajar beberapa kali. Cuman waktu saya belajar, waktu itu malah pertama belajarnya jauh banget di Amerika ya. Saya cuman, oh oke. Tapi once saya mau apply itu in my communication gitu, dalam saya berelasi dengan orang lain, nggak dapet esensnya mungkin ya. Jadi saya nggak bisa memanfaatkan itu. Tapi itu memang bisa merefleks saya, oh saya memang orangnya seperti itu gitu. Jadi saya sangat kenapa minta Bu Eli ngajar, karena memang the way Bu Eli ngajarin, the way Bu Eli sharingin itu memang menurut saya sangat spesial. Kenapa? Karena memang Bu Eli kan latar belakangnya bukan sebagai life coach doang. Ilmu di belakangnya tuh banyak, sampai belajar. Saya kalau ketemu Bu Eli suka terkagum-kagum, jari lah tahu, tulisan lah tahu, banyak sekali ya, grafologi, sampai hati-hati dengan tanggal lahir juga ditanyain gitu. Udah. Nah, saya ngelihat saat ini nih pandemi ini sebetulnya what is pandemi gitu ya, saya lihat sebenarnya pandemi itu jadi kayak polarisasi sih kalau buat saya. Jadi bahwa ekonomi up, ekonomi down, ada yang juga bingung, flat gitu. So it happened to everybody, dan itu memang cuman pandemi ini menyebabkan itu menjadi lebih clear, lebih nyata. Nah, saat itu saya ngerasa, oke,
Dan apa yang harus dilakukan? Karena kebetulan kan saya kan selama ini ngajarnya keuangan, bisnis gitu ya. Jadi what related to this adalah saya mikirnya gini, oke, pandemi ini hanya sebetulnya alarm buat kita bahwa this is the real thing. Ini yang terjadi, bahwa kita memang ini jadi wake up call untuk kita use all the resources, gunakan semua resources gitu. Nah, salah satu resources yang paling mahal itu kan adalah waktu dan relasi. Waktu berhubungan dengan orang lain, jadi kita lebih gampang tune in gitu ya, karena kita, oh ini orang modelnya seperti ini, pendekatannya, misalnya saya sulit ngomongin sama orang C, misalnya nanti teman-teman bisa belajar, C kalau saya nggak kasih data gitu loh. Jadi mau ngomong, oke, lu harusnya pokoknya harus begini, ya nggak bisa, dia orang C kok gitu loh. Nah jadi saya ngerasa dengan memahami mereka, saya lebih lebih cepat connected to people gitu. Terus di penggunaan resources mengenai human resources juga. Buat teman-teman yang di bisnis, di pekerjaan, saya merasa itu penting banget gitu. Saya ada cerita lucu nih Bu Eli. Di kantor itu, saya punya superstar. Jadi semua kerjaan dia bisa. Dan memang dipegangin semua kerjaan. Iya. Tapi kelemahannya dia adalah orang yang di bawah dia kebanyakan keluar, berhenti. Tapi setiap kali ditegur, dia nggak bisa gitu loh, sulit sekali. Nah, ternyata setelah saya belajar di ISC, ya ampun ini orang sebetulnya very potential, cuman melakukan pekerjaan yang not the right person at the right place. Orang D disuruh bekerja yang berhubungan sama orang, dengan manusia lain yang perlu S dan I. Sekarang organisasi saya yang untuk urusan itu, divisi itu, grow luar biasa. Kenapa? Karena saya put the right person at the right place. Nah, things like that saya merasa. Berarti dia superwoman-nya dia under stress-nya dia, di tabel yang tengah. Betul. Bukan real dia, oke. Jadi, dalam hal ini, dan karena saya mulai belajar memahami tim saya satu persatu, jadi organisasi itu mulai I don't need more people gitu loh, tapi saya jadi tahu strength-nya masing-masing gitu. Nah itu menurut saya akan sangat bantu di masa-masa seperti ini. Karena mau ekonomi up, mau ekonomi down, mau bingung, tetap ternyata pandemic is a wake up call untuk kita menggunakan apapun yang kita punya. Gitu. That's why thank you. Ayo Beli bikin. Iya, saya dipaksain WB udah dari bulan-bulan kemarin gitu ya. Terus aja waktunya keluarnya ini. Anyway, WB boleh minta diskon untuk teman-teman yang di sini ya, WB ya. Nanti kalau hubungi WB bisa bilang bahwa saya peserta hari ini gitu. Hari apa nih sekarang? Hari Rabu. Karena setahu saya early bird-nya kan sudah berakhir. Jadi mungkin nanti teman-teman yang mau daftar bisa kontak WB dan kasih tahu bahwa Anda adalah peserta seminar malam ini. Nanti ya, betul. Karena sekarang kan early bird-nya udah berakhir weekend lalu, cuman ya karena Bu Eli sudah ngomong malam hari ini, jadi nanti kasih tahu aja WhatsApp me kalau peserta hari ini malam hari ini, jadi kita akan kasih Anda early bird lumayan diskonnya cukup banyak ya. Terima kasih WW untuk arrange ini karena saya tahu WW ini bukan IO ya. Beliau ini pembisnis juga trainer gitu ya, juga buat workshop. Tapi saya sering ditarikin untuk ajarin ini gitu ya. Karena kita ya juga sebenarnya kita belajar sama-sama sih. Saya juga belajar ilmunya beliau juga. Cuma saya belum berjodoh di properti. Saya berjodohnya di orang gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wewe. Ya, sama-sama Pak Dewa. Jadi Bu Wewe sudah nulis di Zoom group chat ya, nomor telepon Bu Wewe ya. Silakan untuk Anda yang ingin mengikuti kelasnya Bu Eli tentang DSC hari Sabtu besok, di Sabtu pertama ya berarti ya, jam 10 pagi. Oke, closing statement mungkin ya Bu Eli ya, untuk tema kita. Ya, terima kasih Pak. Jadi dari topik kita penghakiman adalah, poinnya adalah, terutama kita juga sudah dengar ya dari satu sharing yang tidak disebutkan namanya di Pak Dewa, bahwa cuma bisa dikritik tapi nggak dikasih bantuan. Percaya saya, di posisi itu sangat tidak enak. Saya yakin Anda juga pernah ngalamin, dikritik, dimarahin, diomelin, setajam silet nyindirnya orang itu ya.
tapi setelah itu ditinggal begitu saja dan Anda disuruh berubah sendiri gitu. Itu rasanya sangat tidak enak. Jadi tolong jangan lakukan ke orang lain. Kalau Anda tidak bisa membantu, paling tidak Anda bisa membantu, jangan tutup mulut. Ya, kalau Anda bisa membantu, kasih tahu apa yang Anda harapkan dan apa yang Anda bisa bantu. Ini harapan saya. Saya berharap kamu menjadi lebih baik di aspek ini. Ini yang saya bisa bantu. Atau bertanya, kamu perlu bantuan dari saya apa? Ya, itu poinnya yang dari topik malam ini. Dan yang paling penting, ketika Anda sedang mengkritisi diri Anda sendiri, jangan berhenti hanya di mengkritisi diri sendiri. Memang kamu tuh dari dulu kalau beginian pasti gagal. Pasti. Jangan berhenti di sana. Boleh-boleh saja. Karena kita tidak bisa stop suara yang muncul di kepala kita ya. Nggak apa-apa. Please jangan stop. Lanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Oke, kalau saya sudah tahu saya seperti ini, terima kasih sudah kasih tahu saya. Kemudian, apa yang saya bisa lakukan untuk diri saya? Apa yang saya perlukan? Bantuan apa yang saya perlukan dari orang lain atau dari orang-orang terdekat saya? Kalau Anda bisa tulis, lebih bagus Anda tulis. Apa yang bantuan apa yang Anda perlukan dari diri Anda dan bantuan apa yang Anda butuhkan dari orang-orang terdekat Anda. Dan itu akan membantu Anda. Ya, daripada hanya mengkritisi. Jadi kalau ke diri sendiri, ketika terjadi pengkritisan, jangan stop, lanjutkan. Bantuan apa yang Anda butuhkan dari diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau itu ke orang lain, please stop. Jangan dilanjutkan. Gitu. Oke, terima kasih Bu Eli, closing statement-nya dan luar biasa malam hari ini, dan terima kasih pencerahannya tentang penghakiman tak berujung bahagia ya, serial Move On, dan tentu saja kita akan teruskan serial Move On di minggu depan, hari Rabu tanggal 29 Juli ya, 2020. Kalau Anda belum punya bukunya Move On, silakan Anda download aplikasi Mobile Indonesia Belajar dan bisa pesan di sana ya. Atau bisa hubungi Mbak Endah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Eli. Terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini. Terima kasih ini semuanya ya. Ya, ada teman-teman juga. Ini ada teman-teman Cynthia, ya. Anita, Oke. Ada, ada adik ipar saya. Oke, silakan buka mic, buka kamera, kita akan foto bersama. Thank you semuanya sudah bersama-sama di sini, sharing energi, sharing pengalaman. Terima kasih Bu Eli. Membuat saya bisa berbagi. Ya. Oke, Jessica. Ya, Jessica silakan, Jess. Buka kamera dulu ya. 1, 2. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa sharing di grup, mau bagi di grup silahkan. Pasti bermanfaat. Buka kamera boleh, buka kamera. Ya, thank you. Thank you, sister. Ada Vivi, baru kelihatan. Hai, Vivi. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih, Jess. Ada Maridun. Hai, Mas. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi minggu Sampai ketemu depan. Rabu depan. Sampai ketemu Salam Sabtu yang sukses ikut luar acara biasa. Sabtu. Ya, Thank you. bye semuanya.